Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Seperti biasa gua akan bahas kisi-kisi soal P3K Perawat terupdate 2023-2024. Nah, di kesempatan ini saya akan bahas yang menjuru ke kemampuan manajerial perawat, di mana pilihan ganda pada soal kemampuan manajerial ini hanya ada 4 option, di mana ABCD ya. Dan format penilaiannya bervariasi dengan nilai skor 1, 2, 3, 4. Jika tidak menjawab maka 0. Oke teman-teman, kita langsung bahas soal yang pertama ya. Di kantor tempat Anda bekerja sedang diadakan rapat kerja rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Ketika sedang rapat, ada seorang anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada orang tuanya yang kebetulan menelpon dan menanyakan pekerjaan yang sedang ia lakukan. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan untuk anggota yang melanggar fakta integritas adalah A. Mengingatkan kembali kepada semua anggota tim yang sudah tergabung dalam proyek rahasia ini untuk tetap komitmen pada fakta integritas dan mendapatkan konsekuensi sesuai dengan setiap pelanggaran dan kesepakatan. B. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah ia lakukan agar dia bisa sadar bahwa kesepakatan itu harus dijaga secara komitmen dan tidak boleh dilanggar pada kondisi apapun. C. Memberikan teguran dan mengingatkan kembali kepada anggota untuk membaca kembali fakta integritas dan sudah disepakati bersama. D. Mengingatkan kembali dan meminta semua anggota untuk membaca kembali fakta integritas yang sudah disepakati. Oke teman-teman, jadi dari soal yang pertama ini jawaban yang paling tepat apa nih guys? Oke, di sini gua akan kasih tahu rumus atau rahasia untuk mendapatkan jawaban dengan skor tertinggi ya. Karena di setiap pilihan option dari kemampuan manajerial ini kita harus mencari jawaban yang paling terbaik ya. Jadi rumus untuk mendapatkan jawaban terbaik dengan skor tertinggi di setiap soal-soal kemampuan manajerial ya, kalian harus jadi orang munafik ya. Tapi dalam kutip ketika kalian sedang menjawab soal-soal P3K untuk kemampuan manajerial ya. Karena memang itu yang kita butuhkan teman-teman untuk mendapatkan skor tertinggi ya. Ibaratnya kita harus pura-pura baik ya untuk mendapatkan jawaban yang paling terbaik. Oke, jadi dari soal yang pertama ini ya, dimana dari kasus ya, di kantor tempat Anda bekerja sedang diadakan rapat kerja rahasia. Dan pada saat rapat sedang berlangsung ya, semua anggota menuliskan fakta integritas yang artinya surat perjanjian agar merahasiakan rapat kerja tersebut. Dan kebetulan ada salah satu teman kerja Anda yang membeberkan atau membocorkan rahasia tersebut kepada orang lain, di mana orang tuanya sendiri. Nah, apa nih tindakan yang kita lakukan ketika mendapatkan seseorang yang melanggar kerja rahasia tersebut? Jadi di sini ada 4 pilihan option. Yang mana yang kita lakukan untuk seseorang yang telah melanggar fakta integritas tersebut? Oke, di sini nggak usah kita bacakan lagi ya, karena panjang teman-teman ya. Nanti durasi penjelasan ini terlalu panjang buat kalian ya. Jadi skor atau nilai tertinggi pada option jawaban di soal nomor 1 ini terletak pada bagian C, di mana memberikan teguran dan mengingatkan kembali kepada anggota untuk membaca kembali fakta integritas dan yang sudah disepakati bersama. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapatkan anggota tersebut yang melanggar, ya kita harus memberikan teguran teman-teman. Kita ingatkan kembali ya agar dia membaca fakta integritas yang sudah disepakati bersama. Kemudian bagian B ini skor 3 ya, di mana kita menegur langsung ya dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas jika ia melakukan kesalahan teman-teman ya. Lalu
untuk skor 2 yaitu bagian A ya. Kita ingatkan deh kembali kepada semua anggota tim yang sudah tergabung dalam proyek rahasia ini untuk tetap komitmen. Kemudian untuk skor 1 ada di bagian D yaitu mengingatkan kembali dan meminta bla 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 bla. Oke teman-teman, jadi jawabannya terurut ya. Kita cari jawaban yang paling terbaik dulu teman-teman ya. Jawabannya hampir terbaik semua tapi ada yang lebih terbaik. Begitu dia ya. Jadi jawabannya adalah C teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke soal yang nomor 2 teman-teman. Anda adalah seorang manajer dari sebuah perusahaan. Anda memiliki seorang karyawan baru yang memiliki kepribadian sedikit unik. Karyawan tersebut tidak suka berinteraksi dengan yang lain. Sementara karyawan lain merasa kesulitan dalam bekerja sama karena sulit untuk berkoordinasi dengan yang bersangkutan. Namun karyawan tersebut memiliki kinerja yang sangat baik jika dibandingkan dengan yang lain. Nah, bagaimana sih kalau Anda sebagai seorang manajer menghadapi karyawan unik tersebut teman-teman? A. Membuat outing bersama dengan karyawan yang lain untuk dapat mengakrabkan karyawan tersebut dengan karyawan lainnya. B. Melakukan pendekatan secara personal dengan karyawan tersebut untuk mengetahui sisi lainnya dan membuat kebijakan khusus terkait karyawan tersebut. C. Menegur karyawan tersebut dan memintanya untuk dapat bersosialisasi dengan yang lain. D. Meminta karyawan lain untuk memaklumi kepribadian karyawan tersebut karena kinerjanya yang sangat bagus. Betul juga sih. Nah, jadi jika teman-teman ya seorang manajer ya ada seorang karyawan baru Anda dan memiliki kepribadian unik di mana ya dia tidak suka bersosialisasi atau tidak suka berteman dengan yang lain. Sedangkan dia punya kelebihan yang lain teman-teman ya. Dia sangat pintar ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi bagaimana posisi Anda sebagai manajer ya? Karena di sini ada 4 option nih teman-teman. Jadi gua kasih tahu jawaban yang paling tepat atau tindakan yang kita lakukan sebagai seorang manajer ya, yaitu terletak pada bagian B, di mana melakukan pendekatan secara personal teman-teman dengan karyawan tersebut untuk mengetahui sisi lainnya dan membuat kebijakan khusus terkait karyawan tersebut. Nah, kenapa ini jawaban yang paling tepat teman-teman? Ya, jika ada karyawan kalian yang seperti itu ya, dia tidak suka bersosialisasi, sedangkan di sisi lain dia punya kelebihan ya di mana dia pintar, ya kita pertahankan guys ya. Kita buat kebijakan khusus terkait dia teman-teman ya. Karena daripada kita banyak karyawan tapi hasil kerjanya tidak ada, ya buat apa teman-teman? Nah, jadi ini yang kita pertahankan ya. Walaupun dia tidak suka bersosialisasi ya, untuk bersosialisasi kita bisa cari cara yang lain dengan cara kita masuk ke bagian A ya, di mana membuat outing bersama dengan karyawan yang lain untuk dapat mengakrabkan karyawan tersebut dengan karyawan lainnya. Nah, itu dia option yang kedua dengan skor 3 teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke bagian D, di mana kita meminta karyawan lain untuk memaklumi kepribadian karyawan tersebut karena kinerjanya yang sangat bagus. Nah, itu dia teman-teman ya. Kemudian untuk skor 1 ya dengan penilaian yang buruk di mana ada di bagian C, menegur karyawan tersebut dan memintanya untuk dapat bersosialisasi dengan karyawan lain. Nah, jadi jawaban yang paling terakhir ini salah teman-teman ya. Nanti kalau ini kita lakukan kepada karyawan tersebut sedangkan dia punya kinerja yang bagus, nanti dia sakit hati teman-teman ya. Tahu-taunya nanti baru kerja 1 hari 2 hari udah keluar gara-gara dimarahin langsung sama bosnya. Padahal di sisi lain dia punya kelebihan. Jadi itu yang kita hindari teman-teman ya. Kita harus jadi manajer yang pintar teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini yaitu B. Nah, ini dia skor untuk penilaian di soal nomor 2 ini, B, A, D, C teman-teman. Oke, soal nomor 3. Anda sampai di kantor sangat awal. Tampak beberapa customer yang datang untuk meminta pelayanan.
Kemudian mereka meminta Anda untuk segera membuka pelayanan. Padahal operasional pelayanan masih setengah jam lagi. Maka Anda akan segera mempersiapkan diri dan semua yang dibutuhkan agar saat pelayanan dibuka bisa langsung melayani. B. Menanyakan kepada atasan apakah diperbolehkan untuk membuka pelayanan lebih awal. C. Meminta mereka untuk antri dengan tertib sesuai urutan kedatangan supaya saat jam pelayanan dibuka, pelayanan bisa segera dimulai. D. Menolak dengan halus permintaan mereka dan meminta mereka menunggu jam pelayanan dibuka. Nah, oke teman-teman. Jadi ini di tempat kerja lagi, di mana kebetulan Anda cepat datang ke kantor teman-teman ya. Karena mungkin punya kerjaan yang belum siap kemarin. Seperti itu biasanya ya. Jadi kita datang lebih awal teman-teman untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan kebetulan di waktu yang sama banyak customer yang sedang antrian dan meminta membuka jam pelayanan lebih awal. Ya, padahal setengah jam lagi baru dibuka. Nah, jadi apa yang Anda lakukan ketika menghadapi customer seperti ini teman-teman? Ya, jadi jawaban terbaik untuk soal nomor 3 ini ada di bagian A, di mana segera mempersiapkan diri dan semua yang dibutuhkan agar saat pelayanan dibuka bisa langsung melayani. Kemudian untuk skor 3 ada di bagian C, yaitu meminta mereka untuk antri dengan tertib sesuai urutan kedatangan supaya saat jam pelayanan dibuka, pelayanan bisa segera dimulai. Nah, kemudian untuk skor 2 ada di bagian D, yaitu menolak dengan halus permintaan mereka dan meminta mereka menunggu jam pelayanan dibuka. Kemudian untuk jawaban terburuk ada di bagian B, yaitu menanyakan kepada atasan apakah diperbolehkan untuk membuka pelayanan lebih awal. Kenapa ini jawaban terburuk teman-teman? Karena kalau kita pun menanyakan kepada atasan tentunya ditolak ya. Karena kita berpedoman pada jam ketentuan teman-teman ya. Kalau misalnya jam ketentuan jam 8 dibuka jam 8 ya. Walaupun kita datang cepat misalnya jam 7.30 ya bukanya nanti tetap jam 8 teman-teman ya. Biar taat pada peraturan. Karena kalau ini kita biasakan, kita buka jam pelayanan lebih awal, maka kebiasaan besok-besoknya customernya minta cepat dibuka teman-teman. Jadi itu yang kita hindari. Jadi jawaban terbaik adalah A, dan untuk penilaian skornya A, C, D, B. Oke, soal nomor 4. Biken memiliki seorang atasan yang memiliki ingatan yang pendek. Beberapa hari yang lalu atasan memberitahukannya bahwa beliau mempunyai jadwal untuk menandatangani kontrak dengan klien. Namun tampaknya atasan Biken lupa akan hal tersebut. Sebagai seorang asisten, apa yang harus Biken lakukan? A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Memberitahukan atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu yang dekat. D. Membuat rencana pertemuan dengan klien, atasan, dan memberitahukannya. Nah, jadi di soal nomor 4 ini dimana Anda punya seorang bos yang ingatannya sangat pendek, artinya mudah lupa teman-teman. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu atasan kamu memberitahukan bahwasanya dia akan bertemu seseorang. Jadi apa yang Anda lakukan ketika punya bos seperti ini teman-teman? Dimana jawaban paling terbaik untuk soal nomor 4 ini ada di bagian D, yaitu membuat rencana pertemuan dengan klien, atasan, dan memberitahukannya. Kemudian untuk skor 3 ada di bagian B, yaitu membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Kemudian jawaban ketiga dengan skor 2 yaitu ada di bagian A, yaitu mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. Kemudian untuk jawaban terburuk ada di bagian C, memberitahukan atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu yang dekat. Jadi intinya gini teman-teman, jika kamu punya bos yang ingatannya pendek atau mudah lupa, teman-teman harus punya prinsip yaitu bagian D. Nah, ini dia untuk skor nilai dari option soal nomor 4 ini teman-teman di BAC. Oke, soal terakhir. Anda adalah kepala ruangan di poli umum
salah seorang pegawai Anda yang bertugas hari ini tidak masuk karena sedang sakit, sedangkan pelayanan pengobatan pasien sedang ramai-ramainya, maka Anda A. mengisi kekosongan tersebut, B. mengerjakan pekerjaan saya yang masih numpuk, C. meminta pegawai honorer untuk mengisi kekosongan tersebut, D. mengajarkan yang mau mengisi kekosongan tersebut. Nah, jadi di soal nomor 5 ini di mana Anda sebagai kepala ruangan di poli umum, kebetulan salah seorang pegawai Anda sedang berhalangan atau sedang sakit teman-teman. Nah, sedangkan pada hari itu juga banyak pasien. Nah, jadi apa yang Anda lakukan sebagai kepala ruangan ketika seorang pegawai Anda sedang berhalangan? Nah, jadi jawaban terbaik untuk soal nomor 5 ini ada di bagian A, yaitu mengisi kekosongan tersebut. Kemudian untuk skor 3 ada di bagian D, yaitu mengajarkan yang mau mengisi kekosongan tersebut. Kemudian untuk skor 2 ada di bagian C, yaitu meminta pegawai honorer untuk mengisi kekosongan tersebut. Kemudian untuk skor 1 atau jawaban terburuk ada di bagian B, yaitu mengerjakan pekerjaan saya yang masih menumpuk. Kenapa ini buruk? Ya, begini teman-teman ya, walaupun Anda kepala ruangan dan punya pekerjaan yang masih menumpuk, ya ketika ada pasien yang lagi ramai untuk yang membutuhkan pelayanan pengobatan atau segala macamnya, kalian harus mengisi kekosongan tersebut teman-teman. Walaupun kalian kepala ruangan ya, karena kalian jadi karu itu harus jadi contoh teman-teman ya, biar pekerjaan terlaksana dengan baik dan kamu sebagai bos diakui oleh bawahanmu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban terbaik yaitu ada di bagian A, yaitu mengisi kekosongan tersebut.